dia tahu ini ada tulisannya, bukan bohong. Ini Eyang, doain, itu foto Eyang. Tapi saya udah tahu benang merahnya hukum. Gampang belajar hukum. Banyak sekali survei saya di klinik 100% ibu hamil nggak tahu itu. Kelemahannya ini kan dia yang penting tampil bagus, tapi ilmunya kedodoran. Itu mesti ditukar sama uang Kroasia untuk bisa belanja. Nah itu kita hidup di black market. Itu harganya bisa 2 kali lipat dari yang resmi kan. Karena harga mahal, barang-barang mahal semua. Kiriman kalau dikirim belum tentu sampai. Ya udah kucing-kucingan sama polisi. Kadang ngobrol gini di bawah meja kita tukeran duit. Nah, itu ya, hidup di daerah perang ngalamin. Jadi di daerah perang dan di luar negeri gitu ya. Iya. Kayaknya kita ya nozulun misalnya kayak perang di dalam negeri aja udah bingung nih, perang terus di luar negeri pula. bulan Oktober profnya datang. Dia ujian ini ya. Dia kan udah menang. Tapi masih belum aman. Dia pulang dari Jerman, ujian. Udah kita ujian. Ujian ini kan ada USG mata, USG lokomotor, USG apa, USG udah tek, mungkin sekitar seminggu selesai kan. Ya selamat kamu nih, diplomanya dikasih, silahkan kamu pulang, kita udah beli tiket open sama temen, ada Dr. Alzen sama beberapa orang Indonesia udah siap pulang. Sampai bandaranya bolong landasannya, nggak bisa. Tadi malam dibom, dung, kita nggak tahu itu. Ya, nggak bisa mundur, tiket udah ada di tangan. Akhirnya pakai mobil nyewa, kita ke Austria. Austria terus lewatin gunung yang itu cerita Edelweiss yang The Music yang filmnya tentang cerita musik lah, film musik itu. Jadi lewat pegunungan itu kita jalan terus akhirnya sampai Cekoslovakia. Pesawatnya ada di Ceko. Dari sana nginep semalam, yang lihat-lihat di tempat kristal kan, baru terbang ke Swiss, dari Swiss ke Singapura ke Indonesia. Itu 2 koper yang saya isi, banyak fotokopi makalah-makalah yang ada di Indonesia. Yang terbaru saya bawa itu, sisanya ya oleh-oleh. Masih sempat ya oleh-oleh ya. Ya masih sampai hari masih ada, saya beli kristal di Ceko gitu, untuk istri, kalung-kalung itu. Iya. Nggak mahal sih, waktu harganya mungkin 100 ribuan. Iya. Perjuangan untuk dapetnya itu. Jadi waktu sampai Indonesia, teman-teman saya seangkatan udah jadi SPOG semua. Jadi saya harus ngejar ya 1 semester lebih dikit. Luar biasa. Jadi saya lulus Juli. Alhamdulillah. 5 tahun nih. Orang-orang 4 tahun, kita 5 tahun. Tapi Pak ikut perang dulu ya kamu. Tapi Pak Pi bilang kamu mundur selangkah untuk meloncat. Betul. Jadi sekarang saya di kolegium ngurusin USG. Luar biasa. Jadi saya yang bikin modul USG di Indonesia, udah standar internasional. Ya udah. Sebagai dosen, kalau nggak bikin buku sendirian ya, bukan dosen menurut saya. Ya nggak tahu apa namanya. Karena di undang-undang undang-undang dosen, setiap dosen minimal bikin 1 buku 1 tahun. Saya 19. Masya Allah. Itu 19 buku tuh termasuk yang buku untuk awam kan? Atau kedokteran 6. Kedokteran. 12 awam, 1 digital kedokteran. Tapi yang co-author atau diajak nulis lebih dari 30. Masya Allah. Tapi ya itu masih sedikit sih. Sebetulnya masih pengen lagi. Luar biasa. Jadi saya tahun ini ngerekrut 2 dokter. Kemudian saya juga bikin Unjun Learning Center untuk menghormati Papi. Nice. Almarhum di Purwakarta. Jadi tadi Eyang itu pahlawan nasional, berasal dari Purwakarta. Dan saya bilang ada foto Eyang di ruang kuliah, di kelas. Kalian anak kampung bisa jadi kayak gitu seperti Eyang. Jadi anak baru saya bawa ke Ciputra. Di Ciputra itu makam Eyang. Jadi dia tahu ini ada tulisannya, bukan bohong. Ini Eyang, doain, itu foto Eyang. Kita jalan, punya sekolah di Jalan Ipik Gandamana, dikasih sama negara. Kalau naik angkot, ipik. Oh iya benar. Iya. Saya pernah kerja di Purwakarta soalnya kan. Jalan Ipik tuh punya nama Eyang. Satu lagi di Jasinga, Bogor. Karena Eyang pernah dikucilkan di sana sama Jepang. Dia bikin sekolah juga di sana, sama masjid. Nah itu dapat nama juga.
Jadi ya itulah, sekarang saya sedang membangun sama adik-adik saya SMP. Insya Allah tahun depan mulai SMA, pengennya bikin FK, tapi FK-nya kelas cuma 10 orang aja, free semua. Kenapa? Kita nih dokter ini udah terkontaminasi, saya harus cari duit. Nah, jadi harus kaya. Tapi saya pengen balikin dokter itu nolong orang. Nanti uang yang nyari kita. Tapi udah susah. Jadi gimana? Nah itu yang namanya sekarang saya lakukan, bisnis sama Tuhan. Betul. Jadi dengan sedekah saya ketuk langit di sepertiga malam. Jadi habis subuh kirim aja kan ikra mana teng-teng. Ya Allah saya minta. Enggak, saya ngasih ikhlas tapi saya minta lagi gitu. Karena kalau nggak gini nggak bisa. Satukan saya dengan orang-orang yang baik. Menurutmu, karena kan saya nggak tahu. Jadi ya sayang sebagian mimpi saya sama istri saya nggak bisa dia lihat. Nah, gitu. Iya. Tadi kan ngomong-ngomong, jadi dari perjalanan jadi dokter, terus tadi sempat ke Timor Leste, ke Zagreb, ngambil spesialis, itu nikahnya kapan waktu itu? Aku nikah 89. Jadi semester 3. Semester 3. Saya kan Mei, 28 Mei kemarin nikah. Jadi itu saya masuk PPD kan Januari 88, 89 baru bulan Mei-nya. Jadi semester 3. Semester 3 ya. Alhamdulillah sedang baru berani nikah. Di UI semester 3 udah boleh praktek sendiri, boleh nolong partus di luar. Oh gitu ya. Boleh. Jadi dulu ada penghasilan. Sampai sekarang UI udah boleh. Kalau di tempat lain nggak boleh. Iya. Katanya mengganggu, menurut saya enggak. Karena kita kan dari kecil, dari awal udah harus terpapar sama masyarakat. Betul. Jadi kalau nanti baru lulus, nanti ya saya lihat ya enggak gitu. Betul. Karena kan kita pendidikan spesialis kan sebenarnya magang. Jadi kenapa nggak boleh gitu? Alasannya apa? Iya. Kalau saya bolehin. Karena saya ngerasa begitu semester 4 ya, karena saya udah bisa praktek sama bidan, jadi ngeliat oh begini, saya praktek jadi asisten dokter-dokter spesialis. Jadi waktu saya lulus, saya udah punya teman. Dok, saya udah lulus, boleh nggak saya ngelamar di sini? Oh boleh. Nah gitu, jadi udah punya teman dan udah punya pasien. Jadi waktu saya ganti-gantiin kan pasien nanya, dokter gimana? Saya masih sekolah, belum selesai. Tapi begitu saya punya plang sendiri, dokter udah lulus, udah. Jadi pasien itu gitu. Jadi saya nggak dari nol banget, nggak. Betul. Karena udah punya pasien yang waktu saya sekolah begitu. Betul. Nah, kemudian ya istri saya kan juga dokter ya. Ini juga nanti kalau teman-teman ya mungkin yang jadi saya mencari wanita yang untuk jadi ibu untuk anak-anak saya. Nah, yang kedua menjadi istri. Nah, jadi saya bilang sama Ria waktu itu, sebelum nikah, saya mau ngelamar kamu, tapi saya minta satu syarat, kamu nggak boleh spesialisasi. Jadi saya dipanggil sama dekan protokol. Kenapa Yud? Kan Ria pinter. Saya pengen dia jadi staff, bla 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 lah. Enggak bro. Saya lihat ibu saya, papi kan objin, mami guru, berhenti ngurusin kita. Kalau mami sibuk, kita nggak jadi seperti ini. Saya juga bilang Maria, kalau Ria spesialis, nanti sibuk sama pasien. Terus nanti anak saya yang ngurus, masa pembantu. Saya nggak mau, karena kalau anak ini diurus sama babysitter atau pembantu, itu konsep berpikir anak itu adalah konsep pembantu. Itu udah rusak kalau udah 2 tahun pertama di 1000 hari pertama itu udah salah, di sini salah. Gitu. Nah, dia mau bisa nikah dan dia boleh nggak aku pegawai negeri. Nah ini boleh deh, tapi nggak boleh praktek. Nggak ada praktek sore. Dia pegawai negeri, pegang poliklinik aja seumur-umur poliklinik. 32 tahun dia mengabdi di sana. Itulah yang mengantarkan dia menuju syahid. Amin. Ya, jadi waktu dia sakit, itu Mahesa yang ngambil barang-barangnya. Itu OB-OB pada nangis semua. Kenapa? 32 tahun habis datang, masuk ke kamar, taruh tas, dia keluar lagi. Siapa yang belum makan?
siang-siang mau dia makan siang tanya lagi, sore sebelum pulang udah sama gitu. Iya, iya, iya. Jadi kamar kerja sama rumah itu wangi 40 hari Masya di Allah. kantor, bukan di rumah, karena pengabdiannya lebih banyak ke Luar sana. biasa. Ya, kalau sama rumah ibu saya 40 hari wangi di rumah. Masya Ya, Allah. dia memang mengabdikan untuk suami dan anak-anak. Luar biasa. Jadi Allah udah ngasih tanda kan orang-orang yang Betul. yang ya udah jalur khusus lah kayak gitu. Betul, betul, betul. Jadi saya bukan nggak suka sama perempuan jadi hebat, tapi fikih wanita apa? Kan dia penjaga garda belakang rumah tangga. Iya, iya, iya. Jadi kalau istri mau masuk surga, nurut aja sama suami. Jadi istri saya di teman-temannya bingung, Kang itu gimana? Ria tuh apa-apa Kang Yudi, apa-apa papa. Jadi itu lah tiket dia masuk surga. Iya, iya, iya. Keluar rumah aja Pak, boleh nggak? Tadi saya udah izinin keluar rumah di Jakarta itu pergi aja nggak usah izin. Tapi tetap aja, Pak boleh nggak? Bahkan ada temennya dia telepon saya dulu, Kang saya mau ngajak Ria gini-gini. Oh nggak Ria sih, pun enggak kan kita pendahuluan aja. Tetap aja, kalau saya izinin dia telepon aja. Iya, iya. Itu yang saya lihat nggak banyak di perempuan-perempuan yang ya menghormati suami. Gitu. Jadi Padahal itu ridho. tiket surganya di situ Ya, ya. gampang perempuan mau masuk surga gampang. Nurut aja sama suami dan taat jangan suami. jangan ngomong gitu aja. Betul, betul. Jadi anak-anak saya 4 Dipesenin cari istri yang jadi ibu. Sama ya. kemudian dia udah kita nerapin 32 tahun yang lalu yang 1000 hari pertama. Dulu waktu kakaknya Adesa itu Ria buka celana dalam taruh buku di bawah. Kita baca bareng A B C baba itu. Karena orang Jepang tuh ngajarin begitu. Jadi katanya. Tapi waktu Mahesa yang kedua ini kita udah enggak. Jadi baca aja mamahnya. Ya, jadi sebelum 30 minggu itu kita harus input data. Ngasih warna, bentuk, apa yang dasar aja. Nanti 30 minggu mulai atas itu korelasi. 1+1 berapa, kalau benar tendang mamah 2 kali. Tuk, tuk. Kalau salah sekali. Tuk, ya. Itu bisa. Dasar. Makanya anakku yang pertama pintar, kedua lebih pintar, ketiga makin pintar, keempat pintar banget. Masya Allah. Karena ya anak pertama ya saya berdua yang ngajarin, anak kedua tambah kakaknya, anak ketiga tambah kakaknya, yang kecil tambah lagi semua. Nah, jadi kalau orang hebat itu by design di 1000 hari pertama aja, setelah 2 tahun dia udah jalan sendiri. Tapi kalau kita baru ngejar setelah 2 tahun, kerepot kita. Karena potensi akademiknya cuma 20%. Tapi kalau kita jalan dari kandungan sampai 2 tahun ini potensi akademiknya 80%. Bukan hanya akademik, tapi hidupnya juga. Iya, iya, iya. Berbuat baik, jujur, kreatif, segala macam itu terbentuk di 2 tahun pertama. Iya, iya, iya. Ini makanya saya bikin di Purwakarta itu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ibu-ibu hamil saya ajarin di masjid. Jadi saya ngikutin Nabi Muhammad. Semua senternya adalah masjid. Dari situ baru buka, saya bikin PAUD, bikin SD, bikin SMP. Jadi di tempat ini selalu ada masjid. Dan masjid itu dibikin duluan selesai. Kita kayaknya harus ke Purwakarta nanti. Silakan. Sekarang kita ada masjid IPIK udah 2. Yang kedua itu SMP. Iya, Nanti iya, yang SMA juga nanti bikin masjid IPIK ketiga. Di Purwakarta semua atau Iya, satu lagi yang Purwakarta tadi semua. tadi yang satu lagi di Cianjur di mana? Di Oh nggak ada, cuma di Purwakarta. Purwakarta semua ya. Karena Eyang itu kan orang Purwakarta. Iya, iya. Jadi nggak bisa, saya nggak bisa buka cabang di Sumedang, Tadi di yang Bandung. diasingkan itu di Oh, Jasinga. Oh, Jasinga. Itu sekarang itu di sana ya ada masjid musola sih gitu. Belum itu belum kita kembangkan sana karena Eyang itu kan orang Purwakarta bukan orang Bogor. Oke. Ada kerjaannya aja dia di sana. Oh, iya, iya, iya. Gregetnya tuh enggak gitu. Iya, iya, iya. Kalau di Purwakarta gaungnya. Iya, iya, iya. Ini ada beberapa hal juga tadi yang sempat menarik saya Kang tentang apa? Ngambil MH juga ya Kang ya? Magister hukum ya? Magister hukum. Kenapa Kang? Saya punya pengalaman buruk. Dulu saya Jadi pengalaman buruk itu jadi sekolah gitu. Luar biasa. Jadi saya pernah bikin rumah sakit namanya sekarang masih ada Kemang Medical Center itu. Kita 41 dokter ngumpulin uang, kemudian beli tanah. Nah, kemudian ternyata tanah itu sumber uangnya jadi katanya sih money laundry. Kita nggak tahu.
Akhirnya karena dia punya masalah, dia narik uangnya. Kemudian ya saya bingung karena saya kan waktu itu dokter presidennya di RSPAD. Dokter presiden. Nah, jadi waktu itu Pak Yusuf Kala jadi wapres, ibunya saya yang periksa, Ibu Mufidah itu. Bu, saya punya masalah gini-gini. Jadi kamu datang sama bapak. Saya datang ke Jalan Brawijaya, saya cerita, ini nih Yud, saya bisa nangan ini, nggak susah, saya punya tim. Tapi kamu lepas saham kamu. Jadi karena mesti bayar uang. Ya udah, dari kita 100% punya kita jadi 51 pas 9. Nah, jadi waktu peralihan itu saya jadi ambil alih karena teman-teman saya ya nggak berani fight gitu. Iya. Jadi saya waktu itu di direktur medik sebetulnya, tapi dia langsung merangkap jadi kayak direktur utama. Jadi saya pertama-tama saya pecat itu notaris lawyer, saya pecatin semua tuh, terus saya disomasi. Iya. Sama ada pengacara, terus dalam kebingungan tiba-tiba ada Tiwi namanya, sarjana hukum baru lulus dari Sumatera, kemudian nggak punya kerjaan, kemudian saya menurut Sani nampung dia. Ya Wi, lu jadi ya bantu gue, terus kita kasih uang. Jadi dia tumbuh, kemudian dia kenalan ada lawyer dari DPR, lawyer hebat, lawyer putih gitu. Ada juga lawyer hitam kan. Jadi saya datang ke kantornya, cerita gini-gini. Wah, lu terlalu idealis Yud, lu kagak ngerti hukum, berani-berani. Ada yang namanya lembar indemnity. Jadi indemnity itu perjanjian bahwa saya menjaminkan ijazah saya untuk uang yang 5,04 M. Itu nggak ada itu, sebenarnya udah dikasih tahu indemnity itu sampai anak cucu kalau nggak bisa lunas. Waduh, saya nggak ngeh. Akhirnya ngobrol sama Pak Mayasak, namanya orang Batak. Yud, gue nggak punya adik laki-laki nih, Yud. Adik gue perempuan semua. Terus kenapa? Mau nggak lu jadi adik gue? Gimana maksudnya? Kalau lu bayar gue nggak sanggup. Ini argonya pakai dolar. 1 jam berapa gitu ya? Akhirnya ya deh, salaman. Terus ibu bilang ke teman-teman, ini sekarang adik gue, dia punya masalah gini, kita fight barengan. Ya udah, kita atur strategi, ya tugasnya kamu pecat ini gitu, yang pro yang ngaco. Tapi waktu itu salah satunya saya berhadapan sama lawyernya, dia adalah pejabat di Republik ini. Jadi saya nggak akan nyebut ya. Ya udahlah, fight aja Yud. Benar begitu saya fight, disomasi. Somasi 1, bla bla bla. Bang, ini gimana? Tenang, kita tunggu sampai 3. Kedua muncul, ketiga muncul. Oke, janjian. Kemudian ketemu di PIM. Diatur sekian hari, lo hadapi aja lawyer ini. Kemudian ngobrol gimana sih gini ya, pokoknya dasarnya kenceng gitu. Ya, Pak Maya, saya kan udah tahu lawyer itu adiknya, pasti nggak akan macam-macam kata dia. Udah lu dengerin aja. Saya berhadap ini sebetulnya ada di sini, dia dengerin semua nih. Sebenarnya di punggungnya. Udah begitu udah panas gitu kan sengaja bang. Terus dia bangun. Ada apa? Kok lu marah-marah? Iya ini kan adik gue. Oh, adik gue? Iya ini adik gue. Kita udah tahu masalahnya. Jadi deh, lu maunya apa? Oh enggak bang, ini. Udah, gue udah siapin nih kertas, lu tanda tangan, bahwa ini beres. Nah ini beres. Jadi sejak itu bang, lu belajar hukum aja. Iya bang, belajar. Jadi waktu belajar hukum, Pak Dil itu anak yang ketiga sedang kuliah di Unpad. Waktu matrikulasi semester pertama, saya bingung nih hukum maunya kemana sih? Jelimet gitu, putar-putar nggak jelas. Saya bilang sama Pak Dil, tolong dong tanya sama guru-gurunya di Unpad, gimana sih? Nah, ya ada beberapa buku saya pelajari. Kemudian Prof. Ahmad Ramli itu teman SD-nya Iria, istriku di Tikukur. Dia waktu itu pernah jadi dekan, profesor, dan di Haki juga, dirjen Haki. Ya udah, diajarin gitu. Saya sebenarnya kan dia suka ngebimbing, termasuk ngebimbing Hotman Paris tuh, bimbingin S3 kan. Saya ikut, saya belajar. Nih, gue bisa lah.
Jadi setelah matrikulasi itu selesai, saya udah tahu hukum itu puter-puteran, tapi tujuannya gini. Kalau kita kan dokter berpikirnya logik. Iya. Begitu, tapi kita punya cabang. Iya. Kalau hukum puter-puteran, merekayasa. Artinya apapun bisa direkayasa kan. Tapi kan saya bilang ini bisa dosa dong, yang adalah yang salah kan. Betul. Jadi waktu semester pertama selesai, saya dipanggil sama ketua prodi. Yud, kita bingung, kenapa IPK kamu 4? Jangan kan ibu bingung, gue juga bingung. Tapi saya udah tahu benang merahnya hukum. Gampang belajar hukum. Jadi saya udah dapat, terus sama Fadil diajarin juga. Kalau ada soal susah saya kasih, dia tanyain ke Unpad, kisi-kisinya apa? Ya udah, kita kan dokter gampang. Cuma perlu ini, cari kata sambung. Kalau orang hukum mesti jalan, puter. Saya enggak. Jadi waktu saya bikin tesis, saya ujian akhir, saya bagan. Bingung lah pengujinya. Saya enakan seneng, penguji bingung. Ya udah. Jadi waktu ujian, sebetulnya rada berantem sama penguji. Dia yang salah, saya mesti ngaku salah. Jadi waktu ujian dikurangin 0,2. Saya bilang nolin aja bu. Pengujinya. Ya, saya bilang hukum gampang. Takut sama Tuhan aja. Jadi saya bilang sama anak-anak saya, belajar hukum, SH ambil. Jadi kalau enggak kita dimakan. Terus kamu murid-murid saya di UI atau di mana saya ngajar, lu punya duit, lu punya kesempatan ambil SH, nanti baru MH. Kenapa? Orang hukum nggak bisa jadi dokter, sok aja masuk ke dokteran. Kalau sanggup, nggak ada yang sanggup masuk ke dokteran. Kalau hukum gampang. Oke, Kang Yudi, ini sebetulnya harusnya beberapa episode nih, kayaknya ceritanya banyak banget dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya. Tapi mungkin di sesi sekarang kita cukupkan dulu, dan sebelum ditutup mungkin boleh ada apa ya, pesan-pesan atau nasihat nih buat terutama adik-adik yang mungkin mahasiswa atau dokter-dokter muda gitu kan, silahkan. Ya, sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama, kalau udah keterima di FK, yakinkanlah untuk jadi dokter yang baik. Jadi dokter fungsional sebetulnya. Dokter belum sebagai dokter. Kemudian ada yang 4 lain, yaitu dokter dosen. Silakan jadi dosen yang baik. Dua, dokter yang melakukan bekerja di birokrasi. Kepala puskesmas sampai menteri, itu kan birokrasi. Lakukan yang baik. Ada juga dokter yang keempat yang sekarang ya, dokter entertain. Nah ini kelemahannya ini kan dia yang penting tampil bagus, tapi ilmunya kedodoran nih. Nah ini saya nggak, ya boleh silahkan di TV di mana, tapi ilmunya benar, evidence based medicine kayak gitu. Nah yang terakhir yang nggak saya, ini banyak yang terakhir nggak pengen jadi dokter, tapi bapaknya kayak ibunya atau siapanya nyuruh dia jadi dokter. Nah saya punya banyak kasus yang kayak gitu. Jadi dia mogok, akhirnya jadi dokter tapi nggak berprofesi sebagai dokter. Itu sayang, karena tempat dia seharusnya bisa diisi oleh orang yang menjadi dokter beneran. Jadi seperti itu, semua bagus. Yang kedua itu tentang pendidikan dalam rahim. 1000 hari pertama kehidupan harus dilakukan. Ya, banyak sekali survei saya di klinik, 100% ibu hamil nggak tahu itu. Kalau pasien saya pribadi 95% nggak tahu. Saya tanya teman-teman, ada yang tahu nggak tahu, tapi begitu ditanya kamu pernah menerapkan nggak? Nah, ini saya udah menerapkan sama anak saya 32 tahun yang lalu, dan di di Purwakarta kira-kira mungkin 15 tahun. Jadi ibu-ibu di Purwakarta itu dulu 90% anak-anaknya stunting, nggak bisa nahannya bla bla bla. 5 tahun kemudian punya anak lagi, udah masuk PAUD, itu udah beda. Jadi ada transformasi perilaku yang berbasis masjid, kemudian dia menjadi orang-orang hebat. Gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih Kang Yudi dan teman-teman semua. Sekali lagi kayaknya memang harus berlanjut, nanti kita ke Purwakarta. Benar, lihat. Jadi memang nggak bisa direplikasi di tempat lain, kecuali dia punya idola. Jadi daerah itu ada pahlawan nasional, kemudian masyarakatnya kenal, silahkan bikin. Karena kemarin juga beberapa teman dari daerah, ada yang dari Lampung, ada yang dari Bogor datang.
ngelihat. Tapi saya bilang apa yang menjadi itunya, motivasinya apa gitu. Iya. Kalau di Jakarta ada Husni Tamrin, ya silahkan aja dieksplor seperti itu. Di tempat lain misalnya Ibu Kita Kartini misalnya, atau siapa, ya kita punya pahlawan nasional apa gitu. Kalau saya ya kakek saya. Betul. Masya Allah. Baik, hatur nuhun semuanya. Dr. Rizie juga hatur nuhun. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.